Orang-orang mencoba membangunkannya, tetapi Sobirin tidak merespon. Tubuhnya tetap kaku, seolah terjebak dalam dunia lain. Hai, saya Thomas Alapta. Terima kasih telah menonton video ini. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah horor lagi. Bagaimana ceritanya? Langsung saja ke video. Cerita ini berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Sobirin. Ia masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Sobirin ini dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Ia gemar menggambar dan memasak, serta selalu senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Namun suatu malam terjadi awal dari pengalaman yang tidak akan ia pernah lupakan. Pada suatu malam, setelah menghabiskan waktu bermain dengan teman-temannya, Sobirin pulang dengan tubuh yang sudah kelelahan. Seperti biasanya, ia memilih tidur di musola tua milik keluarganya yang terletak tak jauh dari rumahnya. Musola itu adalah tempat favoritnya untuk tidur, terutama ketika menemani ayahnya yang sering melakukan tirokat di sana. Tetapi malam itu berbeda. Ayahnya sedang pergi keluar kota. Sobirin tidur sendirian di sana, meringkuk di atas sajadah usang dengan sarung butut yang membalut tubuhnya. Malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar samar-samar dari kejauhan. Musola itu terasa dingin. Udara malam merambat masuk melalui celah-celah jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Sobirin memejamkan mata, mencoba melawan rasa takut yang sesekali muncul dalam benaknya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Sobirin mendadak terbangun. Ia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang merdu dan fasih. Suara itu begitu jelas, menggema di dalam musola kecil itu. Dengan perlahan, Sobirin membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Hanya berjarak 1 meter dari tempat tidurnya, ia melihat seorang pria berjubah putih berdiri melaksanakan sholat. Jubah itu panjang hingga menyentuh lantai, dan kepalanya tertutup dengan kain seperti pakaian orang Arab. Sobirin tertegun. Selama ini tak pernah ada orang yang datang ke musola dengan pakaian seperti itu, apalagi pada jam selarut itu. Ia melirik ke arah pintu musola yang masih tertutup rapat saat ia tidur. Bagaimana pria ini bisa masuk, pikirnya. Hatinya mulai tak tenang, tapi Sobirin mencoba berpikiran positif. Mungkin pria itu memang seorang musafir. Namun sesuatu terasa tidak wajar. Semakin ia memperhatikan, udara di dalam musola terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Pria berjubah itu melanjutkan sholatnya tanpa suara. Hanya terdengar lantunan ayat-ayat suci yang menggetarkan hati Sobirin. Tapi ada sesuatu yang ganjil di sana. Suara itu tidak berasal dari mulut pria itu. Lantunan itu seperti menggema di seluruh ruangan, tanpa sumber yang jelas. Saat sholat memasuki tahap akhir, Sobirin merasakan tubuhnya semakin mengkaku. Ia ingin beranjak, tetapi seluruh tubuhnya terasa berat. Pandangannya terpaku pada pria berjubah itu yang kini mengucapkan salam. Dengan perlahan, pria itu menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti akhir dari sholat, Sobirin melihat wajahnya, namun wajah itu tidak memiliki mata, hidung, ataupun mulut. Wajahnya polos, putih bercahaya, seperti bola lampu, tanpa ekspresi, tanpa emosi. Hantu! Allahu Akbar! Teriak Sobirin sekuat tenaga. Tetapi suara itu hanya terhenti di tenggorokannya. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan kedua tangan, namun tubuhnya malah menggigil hebat. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Matanya terbelalak,
memandang sosok itu yang perlahan berdiri dan menghadap ke arahnya. Pria berjubah itu melangkah mendekat. Langkahnya tidak terdengar, ia hanya melayang, semakin dekat dan semakin dekat. Si Sobirin tak mampu lagi menahan rasa takutnya, tubuhnya kaku, napasnya tersengal-sengal. Dunia di sekitarnya mendadak gelap. Pagi itu, menjelang waktu subuh, beberapa pria mulai berdatangan ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mereka terkejut mendapati tubuh Sobirin tergeletak di lantai musola dengan posisi yang tidak biasa. Tubuhnya meringkuk, tetapi matanya terbuka lebar, seperti memandang sesuatu yang sangat menakutkan. Tangannya tampak terangkat, seolah berusaha melindungi wajahnya. Tubuhnya kaku seperti patung, tetapi napasnya masih terdengar. Meski cepat seperti orang yang habis berlari. Orang-orang mencoba membangunkannya, tetapi Sobirin tidak merespon. Tubuhnya tetap kaku, seolah terjebak dalam dunia lain. Tak lama kemudian, Pak Haji Ahmad, sesepuh desa yang dihormati, datang dengan tongkatnya. Melihat kondisi Sobirin, Pak Haji segera meminta seorang jemaah mengambilkan nampan berisi air dan menaburkan bunga melati serta mawar ke dalamnya. Ia membaca beberapa doa dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Air itu diusapkan ke wajah Sobirin dan dalam hitungan detik tubuhnya menjadi lemas. Sobirin tersadar, tetapi wajahnya pucat pasi. Ia memandang sekeliling dengan bingung. Matanya bertemu dengan mata-mata khawatir para jamaah. "Kenapa banyak orang di sini?" tanyanya dengan suara yang gemetaran. Setelah ditenangkan, Sobirin mulai menceritakan apa yang ia alami tadi malam. Suaranya bergetar saat ia menjelaskan sosok pria berjubah putih yang ia lihat, dan bagaimana wajahnya tidak memiliki mata, hidung, dan mulut. Para jamaah terdiam, beberapa dari mereka terlihat bergidik. Pak Haji hanya mengangguk perlahan, wajahnya tampak muram. "Sudah lama musola ini dikenal angker," ujar Pak Haji akhirnya. "Ada beberapa kejadian serupa yang pernah terjadi di masa lalu. Tetapi jika kau melihatnya, itu tandanya tempat ini masih menyimpan penghuni yang tidak terlihat. Jangan pernah tidur sendirian di sini lagi," ucap Pak Haji. Sejak saat itu, Sobirin tidak pernah lagi berani tidur di musola tua itu sendirian. Bahkan jika ayahnya memintanya untuk menemani untuk tirakat, ia selalu membawa teman. Trauma itu terus menghantui Sobirin selama bertahun-tahun, dan suara lantunan ayat suci itu masih terdengar di telinganya setiap kali ia mengingat malam kelam itu. Ya, dan itulah kisah horor kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk menantikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.